Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rita Dalisma. Ibu mengajar bidang studi matematika. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang materi bilangan bulat. Baiknya sebelum kita memulai materi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang akan Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah materi bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Sedangkan bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Negatif dari bilangan cacah adalah min 1, min 2, min 3, min 4. Mengapa min 0 tidak dituliskan? Karena min 0 sama dengan 0. Jadi tidak dituliskan sebagai negatif bilangan cacah. Jadi kita dapat simpulkan bahwa komponen dari bilangan bulat adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat disebut sebagai bilangan bulat karena ia tidak memiliki anggota pecahan dan desimal. Macam-macam bilangan bulat. Macam-macam bilangan bulat itu terdiri dari 3. Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Bilangan bulat positif itu sendiri adalah bilangan bulat yang letaknya berada di sebelah kanan 0 pada garis bilangan bulat. Jadi anggota bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif, bilangan bulat yang letaknya berada di sebelah kiri 0 pada garis bilangan bulat, yang mana anggotanya adalah min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya, disebut merupakan bilangan bulat positif. 0 tidak termasuk anggota bilangan bulat positif dan negatif. Dia berdiri sendiri, sehingga anggota bilangan bulat adalah positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, perbandingan bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat, perbandingan bilangan bulat itu sendiri disimbolkan dengan 3 simbol. Yang pertama, simbol lebih dari. Yang kedua, simbol kurang dari. Yang ketiga, simbol sama dengan. Simbol lebih dari artinya nilai angka sebelah kiri dari simbol lebih dari nilainya lebih besar dari angka sebelah kanan simbol lebih dari. Contohnya 6 lebih dari 3. Artinya nilai angka 6 tersebut nilainya lebih tinggi dari 3. Sedangkan simbol kurang dari adalah angka yang sebelah kiri simbol kurang dari itu lebih kecil daripada angka yang berada di sebelah simbol kurang dari. Contohnya 7 kurang 9. Berarti 7 nilainya lebih kecil dari 9. Selanjutnya yang terakhir adalah simbol sama dengan. Simbol sama dengan itu artinya angka sebelah kiri simbol sama dengan nilainya sama dengan angka yang berada di sebelah kanan simbol sama dengan. Misalkan 2 sama dengan 2. Berarti nilai angka 2 di sebelah kiri dengan nilai angka yang di sebelah kanan itu adalah sama. Selanjutnya dalam bilangan bulat sendiri ada sifat-sifat operasi bilangan bulat. Sifat-sifat operasi bilangan bulat juga terbagi dengan 3. Yang pertama sifat komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga distributif. Sifat komutatif disebut juga dengan sifat pertukaran. Sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Contoh, dalam bentuk umumnya biasanya digunakan A plus B sama dengan B plus A, atau A kali B sama dengan B kali A.
Yang kedua, contoh asosiatif. Disebut juga dengan sifat pengelompokan. Jadi sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Bentuk umum yang biasa kita pakai adalah A plus B ditambah C sama dengan A plus B di plus C, dan A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Ini yang seperti kita lingkari, bentuk umumnya asosiatif seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah bentuk distributif. Disebut juga dengan sifat penyebaran. Sifat distributif ada dua, distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuk umumnya adalah A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, dan A kali B minus C sama dengan A kali B minus A kali C. Demikianlah materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan sebelum mengakhiri materi kali ini, Ibu selalu mengingatkan pada kalian supaya tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.